Cek. Hai, selamat datang. Di video kali ini, aku akan merangkum film yang diadaptasi dari serial manga dan animenya berjudul Rurouni Kenshin Majiken Kaku Romantan, yang artinya film pedang-pedangan. Film asal Jepang yang dirilis di tahun 2012 ini berkisah tentang seseorang yang bertobat tidak akan membunuh lagi, di mana sebelumnya atau masa lalunya dia pernah menjadi seorang samurai pembunuh saweran. Seorang samurai pembunuh bayaran. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Dan kalau kamu belum nonton film ini, sangat aku sarankan agar menonton full movie-nya dulu, karena video ini berisi film diawali dengan perang pada era Bakumatsu yang melibatkan pasukan kekaisaran melawan pasukan samurai pemberontak Isshin Shishi yang menolak dengan sistem pemerintahan Jepang kala itu. Dan di dalam peperangan ini, kita juga diperlihatkan dengan pemeran utama dari film ini yang memiliki bekas luka X di wajahnya bernama Kenshin Himura, atau lebih dikenal dengan julukan Hitokiri Batosai, di mana julukan itu dia dapatkan saat menjadi pembunuh bayaran dan dalam misinya dia sudah banyak membantai orang tanpa belas kasih. Lalu diperlihatkan juga dengan Hajime Saito, pimpinan dari pasukan kepolisian Shinsengumi yang mencari Kenshin untuk mengajaknya bertarung. Tapi dengan tatapan kosong, Kenshin menolak dan meninggalkan pedangnya di sana. Lalu pada akhirnya, perang berakhir dengan kemenangan pasukan kekaisaran Jepang. Tak berapa lama setelah itu, terlihat seorang samurai yang masih selamat dari peperangan dan tanpa sengaja dia menemukan pedang yang ditinggalkan Kenshin pada waktu itu. Dia adalah Udo Jin-e. Karena merasakan kalau pedang itu sudah menghabisi banyak nyawa dan dirinya masih memiliki nafsu membunuh yang tinggi, dia pun membawa pedang itu dan menyandang gelar sebagai Hitokiri Batosai palsu. 10 tahun setelah dimulainya era baru Jepang dan berakhirnya peperangan pada waktu itu, terlihat Kenshin yang sudah menjadi seorang Ronin datang ke Kyoto. Dan di kota ini juga awal bertemunya Kenshin dengan anak dari seorang pemilik dojo bernama Kaoru Kamiya, di mana Kaoru berusaha menyerang karena melihat Kenshin yang membawa katana dan mengira bahwa dia adalah orang yang sedang dicari polisi karena sudah membunuh beberapa orang di kota itu dengan mengatasnamakan Hitokiri Batosai. Tapi penyerangannya terhenti setelah Kenshin menjelaskan kalau dia hanya seorang pengembara biasa dan bukan Hitokiri Batosai yang Kaoru maksud. Dan katana yang dia bawa adalah pedang aneh dengan mata terbalik. Merasa kalau Kenshin tidak bisa membunuh dengan katana seperti itu, tanpa meminta maaf, Kaoru pun pergi meninggalkan Kenshin. Di sisi lain, terlihat seorang pengusaha yang sebagian besar kekayaannya dia dapatkan dari hasil menjual obat Bodrex, Panadol, Antimo, dan obat terlarang yang disebut opium. Dia adalah Takeda Kanryu. Terlihat saat ini dia hanya membutuhkan satu orang saja untuk membuat opium. Dan orang yang dia pilih bernama Megumi Takani. Agar bisnis gelapnya tidak tercium oleh polisi, Takeda pun memerintahkan pembunuh bayaran yang sudah ia sewa untuk membunuh semua karyawan yang tidak terpilih. Namun salah satu karyawan yang akan dibunuh malah berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya, terlihat orang yang berhasil kabur dari Takeda sebelumnya sudah terbunuh. Dan ternyata orang itu adalah polisi yang ditugaskan menyamar dan menyusup ke tempat pembuatan opium sebagai karyawan. Di tempat kejadian, polisi menemukan kertas yang menjelaskan bahwa pembunuhan itu adalah ulah dari Hitokiri Batosai. Namun Hajime yang memimpin kasus pembunuhan itu mengetahui kalau kejadian ini adalah ulah dari Batosai palsu. Dan tanpa mereka ketahui, Udo atau Batosai palsu itu juga bekerja dengan Takeda sebagai pembunuh bayaran. Demi mendapatkan informasi lebih lengkap, Hajime pun langsung mendatangi rumah Takeda. Namun karena tidak ada bukti kuat, dengan mudah dia berhasil lolos dari kecurigaan Hajime. Dan di waktu yang sama, salah satu anak buah Takeda memberitahu kalau Megumi sudah kabur dari sana. Takeda yang marah kembali memerintahkan Udo untuk mencari dan membawa kembali Megumi. Di sisi lain, terlihat Megumi yang sudah ada di kantor polisi untuk meminta perlindungan. Tapi tanpa dia duga, Udo juga sudah tiba lalu langsung membantai habis semua polisi yang ada di sana. Namun lagi-lagi Megumi berhasil kabur dari pengejaran itu. Dalam pencariannya, tanpa sengaja Udo bertemu dan dihentikan oleh Kaoru. Mengingat kalau dia adalah Batosai yang sedang dicari polisi, dengan tidak ngotak Kaoru malah menantang Udo untuk bertarung. Dan setelah mendapatkan 1-2 pukulan, barulah dia sadar kalau kemampuan berpedang Udo jauh lebih hebat darinya. Tapi untungnya Kenshin tiba-tiba datang dan menyelamatkan Kaoru yang hampir dibunuh oleh Udo. Dan karena polisi yang juga sudah tiba di sana,
Perhatian Udo pun teralihkan dan dengan cepat mereka berhasil kabur dari sana lalu mengajak Kenshin untuk bersembunyi di rumah Kaoru. Dan setibanya mereka, Kaoru malah mengatakan kalau dia bisa jaga diri dan tidak membutuhkan bantuan Kenshin. Sepertinya mbak ini bebal sekali. Singkat cerita, Kaoru yang sedang bersih-bersih didatangi dengan seorang bocil bernama Yahiko Myojin, di mana anak itu adalah murid satu-satunya Kaoru yang tidak pernah membayar bulanan. Dan di saat akan memulai latihan, dengan keramah tamahan anak buah Takeda datang ke kediaman Kaoru dengan perintah untuk membeli dojo itu meski dengan harga mahal. Mendengar hal itu, tentu saja Kaoru menolak karena hanya itu satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahnya. Dan lagi-lagi, tiba-tiba Kenshin datang membantu dan melumpuhkan semua penjahat yang ada di sana. Bahkan dia menghajar mereka semua hanya dengan tangan kosong. Dengan kemampuan dan kelincahan yang diperlihatkan Kenshin, salah satu penjahat akhirnya mengetahui kalau orang yang mereka hadapi adalah Hitokiri Batosai yang asli. Dan beberapa saat setelah Kenshin melumpuhkan semua penjahat, seperti polisi India yang selalu datang terlambat, semua penjahat dibawa dan akan ditahan tidak terkecuali Kenshin. Di scene selanjutnya, Kenshin yang sudah tiba langsung dimasukkan ke penjara. Lalu diperlihatkan seorang petarung pembuat onar bernama Sanosuke Sagara yang juga dipenjara di sana. Dan tidak beberapa lama setelah itu, Hajime datang dan membawa Kenshin kepada kepala kepolisian Shinsengumi dengan tujuan dia meminta Kenshin bergabung di kepolisian untuk mengungkap kasus siapa sebenarnya orang di balik opium yang diperjualbelikan secara bebas. Namun di sini Kenshin menolak tawaran itu, dikarenakan dia tidak lagi punya niat untuk menjadi seorang pembunuh dan pembantai seperti dulu. Mendengar hal itu, Hajime pun menguji perkataan Kenshin dengan sparring sampai mati. Melihat pertarungan Kenshin yang hanya terus bertahan tanpa menyerang sekalipun, kepala polisi itu akhirnya menghentikan pertarungan dan membebaskan Kenshin dari penjara. Dan entah tahu dari mana, Kaoru sudah menunggu dan menjemput Kenshin yang sudah dibebaskan dari penjara, lalu mengajak Kenshin untuk tinggal di rumahnya. Dan setibanya mereka di rumah, Kaoru dikejutkan dengan Yahiko yang seenak jidatnya menampung dan memperbolehkan Megumi untuk ikut tinggal di sana. Beberapa hari setelahnya, terlihat Kaoru dan kawan-kawan yang sedang makan di sebuah warung. Lalu tiba-tiba Takeda juga datang ke sana. Mengetahui hal itu, Megumi pun bergegas pergi dari sana. Megumi pun bergegas pergi dan bersembunyi. Takeda yang mengetahui bahwa Kenshin yang sudah menghajar anak buahnya saat berusaha merebut dojo milik Kaoru sebelumnya, langsung mengajak untuk bekerja dengannya dengan bayaran yang mahal sekalipun. Dan tentu saja Kenshin menolak ajakan itu. Tak berapa lama setelahnya, Sanosuke yang juga sudah keluar dari penjara datang dan berniat untuk bekerja menjadi anak buah Takeda. Namun Takeda baru akan setuju asalkan Sanosuke mampu mengalahkan Kenshin. Mendengar hal itu, Sanosuke langsung bersemangat dan langsung mengajak Kenshin bertarung. Dengan pedang besar yang dimilikinya, semua serangan yang diberikan Sanosuke dengan mudahnya dihindari Kenshin. Bahkan tak ada satu serangan pun yang mengenainya. Dan setelah mendengar sepatah dua kata dari Kenshin, akhirnya Sanosuke mengurungkan niatnya untuk menjadi anak buah Takeda dan menghentikan pertarungan itu. Keesokan harinya, terlihat Kenshin yang sedang melihat pembunuhan yang lagi-lagi mengataskan nama Batosai. Dan dari kejadian itu, dia kembali teringat dengan masa lalu yang paling berkesan selama menjadi seorang pembunuh bayaran, di mana pada kejadian itu dia mendapat luka sayatan pertama di wajahnya. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Kaoru dan kawan-kawan dikejutkan dengan orang-orang yang terlihat keracunan terus berdatangan. Dan karena semua dokter yang ada di kota itu tiba-tiba menghilang, akhirnya mereka dibawa ke rumah Kaoru dan dikumpulkan di dojo. Megumi yang melihat itu sudah mengetahui kalau semua sumber air yang ada di kota itu pasti sudah diracuni oleh orang yang tidak lain adalah Takeda. Dan pada akhirnya Megumi mengaku kalau dia juga adalah seorang dokter. Dengan cepat, dia membuat obat penawarnya dengan dibantu oleh orang-orang yang masih belum keracunan, termasuk Sanosuke yang juga ikut membantu di sana. Dari semua kejadian itu dan tanpa mereka ketahui, ternyata Megumi sudah pergi ke kediaman Takeda untuk menyerahkan diri.
bermaksud agar kejadian sebelumnya tidak kembali terulang. Dan setelah mengetahui itu, Kenshin yang dibantu Sanosuke berencana akan melakukan penyerangan untuk membebaskan Megumi dari sana. Pada akhirnya, Kenshin dan Sanosuke memulai penyerangan mereka langsung dari pintu depan. Walau sempat terpojok, akhirnya mereka dapat mengalahkan puluhan samurai yang sempat menghadang. Lalu kembali mengejar Takeda yang terlihat sedang menyandra Megumi. Kenshin dan Sanosuke yang akhirnya berhasil masuk, malah kembali dihadapi oleh pertarungan dengan anak buah Takeda yang memiliki kemampuan bertarung yang tidak kalah hebat dari mereka. Dan mau tak mau, pertarungan sulit itu pun tak bisa mereka hindari. Tapi lagi-lagi, walau sempat kesulitan, Kenshin dan Sanosuke akhirnya kembali berhasil mengalahkan musuhnya dan kembali mengejar Takeda yang sudah bersiap menyambut mereka. Pada akhirnya, Kenshin dan Sanosuke berhasil menemukan Takeda. Namun ternyata dengan senjata mesin gun engkol yang baru dia beli dari Shopee, Kenshin dan Sanosuke kembali disulitkan karena mereka belum pernah melawan musuh yang menggunakan senjata seperti itu. Tapi tiba-tiba Hajime datang membantu dan memberitahu mereka tentang kelemahan senjata yang Takeda gunakan. Dengan sedikit rencana, Kenshin dan Sanosuke akan mengalihkan Takeda dari titik buta senjata itu. Sedangkan Hajime akan menghancurkan senjata yang sempat membuat mereka cilaka. Dengan segera akhirnya Takeda berhasil dilumpuhkan lalu diserahkan ke Hajime untuk dijebloskan ke penjara. Setelah semua halangan yang sudah dilewati, akhirnya Megumi berhasil mereka selamatkan. Namun tak sampai di situ, sejak penyerangan Kenshin dan Sanosuke, ternyata Takeda sudah tidak memperdulikan Megumi dan meninggalkannya demi menyelamatkan diri. Lalu Udo yang melihat kesempatan itu memanfaatkan Megumi untuk mengarahkan Kenshin ke suatu tempat di mana Udo menunggunya dengan Kaoru yang sudah dia culik dan dijadikan sandera. Tujuannya tidak lain hanya untuk bertarung habis-habisan dengan Kenshin. Mendengar hal barusan, dengan cepat Kenshin langsung nyamperin ke sana dan tanpa banyak omong seperti film di Indosiar, pertarungan babak akhir langsung mereka mulai. Tapi karena belum puas dengan pertarungannya karena Kenshin tidak berusaha membunuh, dengan menggunakan jutsu yang dia kuasai, Udo melumpuhkan paru-paru sanderanya agar tidak bisa bernapas, dan jika tidak segera membunuh si pengguna jutsu, bisa dipastikan Kaoru akan mati. Mengetahui itu, Kenshin yang semakin marah dan tidak ada jalan lain pun terpaksa sekali lagi akan menjadi seorang Batosai demi menyelamatkan Kaoru. Dengan sisa tenaganya, Kenshin berhasil mematahkan sendi siku tangan kanan Udo hingga lawannya tidak bisa mengangkat pedang lagi. Dan di saat hampir membunuh Udo, Kaoru yang tidak menginginkan itu tiba-tiba terlepas dari jutsu dan kembali bisa bernapas lalu menghentikan tindakan Kenshin. Di samping itu, Udo yang sudah merasa kalah dan berprinsip di dalam setiap pertarungan harus ada yang mati, malah membunuh dirinya sendiri. Pada akhirnya, pertarungan mereka pun selesai dan Kaoru berhasil diselamatkan. Lalu film pun selesai.